Hai semua, ini di pagi hari jam 5-an ya. Jadi ada kejadian tadi hawarantiku loncat teman-teman ya. Yang udah loncat di bawah sana, aku pikir apa tadi, tikus atau apa kan. Ternyata ikanku. Nggak tahu loncat jam berapa. Yang pasti ini udah aku selamatkan, masih hidup teman-teman ya. Tuh, stres nih. Udah buang lendir juga itu. Ini gara-garanya cuma tuh lubang segini aja teman-teman nih. Gara-gara salah perhitungan aku lubang segini, akhirnya dia bisa loncat nih. Segini aja teman-teman ya. Dan loncat dari sini, ini tadi sempat kebuka, mungkin ketendang dia ya. Dia naik ke sini mungkin ya. Ngeri kali Auranti. Ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya. Sekecil segini aja dia bisa keluar teman-teman. Kayaknya harus ditutup ya. Serem juga ya, salah, gara-gara aku salah memotong terlalu lebar sedikit aja badal ini tuh. Ini kondisinya ya, ini kotor karena apa namanya, yang di bawah itu ya. Nanti dia bersih sendiri kok itu kalau udah kena air banyak tuh. Tapi ya untungnya sih dia nggak terlalu stres ya. Coba aku flaringin, mau nggak di flaringin, ini baru aja gua ambil nih. Nggak mau kan si stresnya, kotor kali, pasti buang lendir biasanya kalau ikan loncat gini. Aduh, untung ketahuan teman-teman ya, kalau enggak aduh udah mati tadi. Biar adaptasi dulu ya. Gara-gara cuma lubang berapa senti teman-teman ya, lubang kecil aja nih. Coba aku ambil penggaris ya. Lubang 3 cm teman-teman. Gara-gara lubang 3 cm aja saya loncat ya, karena memang badannya masih bisa loncat ke sini. Dia nembak keluar, dan semalam pun ini nggak aku matikan, entah dia ngejar apa, binatang atau apa, aku nggak tahu. Yang pasti ini tadi kebuka gini, jatuh ke situ, berarti ini dia loncat pelan-pelan, nyangkut sini, terus loncat lagi, kayaknya nyangkut sini, loncat lagi, dan akhirnya sampai di bawah sana. Untung aku naik dulu kan. Oh, matanya udah berkabut ya. Coba aku sedikit bersihkan ya badannya ya, biar cakep dulu, biar nggak infeksi ya. Udah kotor kali. Oh. Coba aku bersihkan dulu ya teman-teman ya. Oke, udah aku ganti teman-teman ya ramnya nih. Sekarang nggak ada celah sedikit pun nih ya. Ini aja sampai ke dalam sini. Presisi. Dan kemarin ini ada yang longgar. Sini. Kalau loncat pun nabrak dia nggak akan kuat ya. Terus yang ini kemarin ada salah potong aku, akhirnya aku tambal ya teman-teman ya, untuk menghindari. Sebenarnya sih dia nggak pernah loncat gitu, cuma takutnya ya ini dia udah krisis semua. Jadi kondisi ikannya si Aurantinya tuh, matanya sedikit berkabut teman-teman ya, mungkin karena gosok-gosok di lantai ya. Ini udah aku aktif lagi, semoga
Nanti kita lihat 12 jam kemudian seperti apa, nanti aku update lagi. Kondisi ikan sih masih stres ya. Muncul dia. Semoga sehat-sehat aja. Ini ikannya masih kuncup ya teman-teman ya. Terus matanya juga yang sebelah kiri itu berkabut gitu ya. Kayaknya udah dari semalam sih. Dari semalam ininya, nyemplungnya. Aku kasih makan ulat hongkong. Tadi langsung mau nih. Tuh. Nih, tapi matanya udah lumayan sedikit lebih bagus ya. Aduh. Sorry. Tuh kan, lihat ya. Lumayan lah. Semoga tuh yang kanan tuh yang kanan agak sedikit butak ya teman-teman ya. Cuma lebih baik daripada pas tadi aku rescue ya tadi ya. Tuh matanya agak butak. Nah beda kan teman-teman tuh. Yang ini bening, yang satunya agak butak. Dan sirip ekornya sobek ya. Aku lihat yang sobek itu sirip ekor aja. Jadi kuncup ini. Tapi ini kayaknya sih dalam waktu 24 jam dia akan segar lagi, karena ini pun dia mau berenang-renang teman-teman. Mentalnya memang bagus ikan ini. Tuh siripnya sobek tuh. Tuh ada sobek tuh. Nah. Tuh matanya yang berkabut teman-teman ya. Oh mau flaring dia. Memang mental bagus sih. Oh ya, ini sirip dorsal atas ada yang sobek sedikit nih. Nah ini kasih cacing atau ulat hongkong pun sebenarnya proteinnya tinggi teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk untuk sisi aman sih aku lihat. Untuk recovery ini sebenarnya yang aslinya teman-teman ya, butuh protein yang sangat tinggi ya. Kenapa cacing bagus? Karena cacing itu proteinnya tinggi teman-teman. Makanya kalau kita berlebih ngasih makan cacing, jadinya kayak ikanku yang di batas sebelah tuh, jadi ada punuknya itu. Karena kemarin recovery terlalu over ngasih cacingnya. Padahal cacingnya cuma satu biji, tapi mungkin terlalu karena tinggi protein dan akhirnya jadi sedikit gendut. Makanya ulat hongkong pun bisa juga teman-teman untuk recovery ya. Karena ulat hongkong ini tinggi protein juga. Oke, kita nanti di konten selanjutnya akan aku update perkembangan si aurantiku ini ya, seperti apa. Ini dia masih pucat tapi lumayan sih tuh flaring. Tapi ya itu matanya masih berkabut kayaknya karena kegores-gores ya, mungkin dia kegores-gores di lantai jadi sedikit luka. Ini bisa sembuh sih. Ini sengaja aku langsung akrifavin karena untuk menghindari kan dia ada luka nih di sirip dan sebagainya, mungkin di sisi ada luka tapi aku belum melihat ya. Jadi untuk menghindari tumbuhnya jamur kapas ya, yang sering terjadi seperti itu. Kalau ikan luka biasanya jamur kapas. Nah, untuk menghindari itu makanya udah aku kasih antiseptik ya. Oke, ini flaring dia, cuma ekornya masih ngucuk, mau marah dia. Kita naikkan mentalnya ya biar bagus dia. Oh flaring teman-teman langsung. Memang mental ikan ini bagus teman-teman ya, walaupun sedikit buluk warna hitamnya ini, dot-dot hitamnya ini, cuma mentalnya ini bagus sih. Bagus ya, ikannya nggak apa ya. Tuh, oh ini sisinya nih yang agak sedikit rusak nih. Oh, nggak terlihat ya, ngeblur. Ini matanya. Nah, aku kasih. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga konten saya ini bermanfaat untuk lebih berhati-hati ya. Jangan dikasih sedikit pun celah, lubang, ram, atau kaca sedikit pun celah yang bisa dilewati kepalanya dia teman-teman. Kalau kepalanya dia masuk ya sudahlah, kayak punya aku. Untuk masih rezeki teman-teman ya. Bye bye. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini udah di jam sekitar
kira-kira dari semenjak loncat itu dan aku kasih akreflavin udah kurang lebih 14 jam teman-teman ya. Jadi udah 14 jam kondisi ikannya cukup settle ya teman-teman ya. Tuh flaring dia tadi malah sempat mangap-mangap ya, pas ku flaringin kaca aku gedor mangap-mangap dia tuh. Ini apa namanya, cuma sakit cloud eye ya, jadi di matanya itu ada sedikit kayak buram tapi nggak terlalu parah teman-teman, mungkin karena tergores lantai kayu ya yang di atas sama bagian ekornya aja teman-teman. Tuh bagian ekornya hancur ya. Jadi ini recovery paling ya 2 minggu lah, seminggu 2 minggu udah bagus lagi. Matanya pun aku feelingku sih semingguan udah sehat. Ini aku kasih makan ulat Hongkong ya teman-teman ya, karena aku memang nggak nyetok jangkrik. Sekali lagi buat teman-teman yang mau dikasih jangkrik boleh, kok jangkrik apa, cacing, sorry. Jadi aku nggak nyetok cacing. Buat teman-teman yang untuk recovery gini dikasih apa namanya, cacing boleh teman-teman ya, itu lebih bagus teman-teman. Tuh respon teman-teman ya, aku kasih makan satu tuh, wis tuh satu. Bagus mentalnya teman-teman, aku akuin ya. Dah cukup 2 aja teman-teman, karena walaupun memang untuk recovery kalau terlalu berlebih proteinnya akan mengakibatkan obesitas juga teman-teman. Memang sakitnya cepat sembuh, cuma jadi obesitas, jadi mager nantikannya. Oke, ini kondisinya ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Jadi memang ikan ini dari awal mentalnya bagus sih teman-teman ya, mentalnya bagus. Memang belum apa ya, belum sempurna flaring tangannya ya, masih tipis-tipis ya teman-teman ya. Jadi ya kalau saling kacanya udah ngawur dia, udah ngeri dia, karena sering ku flaringin kaca dan ku gedor mangap dia. Tapi harus dibikin marah dulu teman-teman ya. Nampak dia kalau udah marah, udah mulai marah nih tuh, mangap tipis-tipis ya. Ini belum terlalu marah soalnya tuh. Ini kondisi apa namanya, kondisi ikan habis loncat aja masih kayak gini teman-teman ya. Tuh ikannya mentalnya bagus ya. Jadi nanti aku update setelah dia bener-bener sembuh ya teman-teman ya. Nanti akan aku update perkembangan si Aurantico ya. Setelah bener-bener sembuh nanti aku kasih tahu berapa lama. Yang pasti ya, mata yang berkabut ini, yang cloud eye ini, yang buram, sama pertumbuhan ekor ini kan ini cuma grepes sedikit ya. Yang paling parah sih yang bagian bawah sih. Nah ini habisnya banyak. Itu nanti per recovery-nya berapa lama, hanya menggunakan ulat Hongkong ya, nanti akan aku update teman-teman. Oke, semoga menjadi pelajaran kita semua, terutama saya ya, untuk benar-benar menutup sekecil celah yang ada di tank ya. Karena walaupun kecil ada kemungkinan cana ini bisa loncat teman-teman ya, pandai dia loncatnya. Ini sisa-sisa yang rusak-rusak ini memang aku biarkan aja, nanti dia recovery sendiri teman-teman ya. Oh flaring ya, memang mentalnya jos ini. Cuma warna apa ya, dot hitamnya ini kurang tajam sama warna kuningnya, karena memang ikannya dulu nggak di treatment ya. Ini di ownernya cuma dimain-mainin flaring gitu. Nah, ini flaring nih.
Oke, bye bye. Oke teman-teman, ini updatean hari ke berapa ya? Satu. Kemarin loncat di hari loncat tuh hari sorry. Sekarang hari Jumat, Kamis. Hari Kamis ya. Kamis pagi, ini 2 hari Jumat, berarti udah 2 kali 24 jam ya. Jadi udah 2 hari. Ini aku Akriflavin tanpa ada ini teman-teman ya, tanpa ada filter nyala. Jadi ini matanya udah mulai bening lagi teman-teman ya. Mata yang sebelah kanan yang bening tuh. Kemarin yang apa? Cloud eye itu atau matanya yang sedikit berkabut itu yang sebelah yang kanan teman-teman. Ini udah sembuh teman-teman ya. Kalau untuk dibilang sembuh 100% belum, karena masih ada sedikit titik kabut gitu. Kalau menurutku ya, kalau aku lihat mungkin di kamera nggak terlihat, tapi aku di sini bisa melihat sedikit masih ada ini ya, kabutnya ya. Coba aku geser dulu. Tuh, masih ada sedikit kabutnya di bagian atasnya teman-teman. Tapi untuk keseluruhan matanya udah lebih baik teman-teman daripada kemarin. Ini obatnya aku cuma pakai Akriflavin ya teman-teman ya. Terus ekornya juga udah mulai tumbuh nih teman-teman ya. Baru 2 hari ini udah mulai ada pertumbuhan tuh udah mulai rapat. Jadi lukanya itu rapat dulu, baru nanti ada pertumbuhan di situ. Ini seminggu aja kayaknya udah bakal bagus lagi teman-teman. Ini aku mau full pakai ulat Hongkong aja teman-teman. Nanti perbedaannya seperti apa kalau pakai ulat Hongkong atau cacing. Kalau menurutku sih pertumbuhan itu pengaruhnya karena protein teman-teman ya. Jadi semakin tinggi protein akan mempercepat recovery. Jadi kenapa cacing bisa bagus untuk recovery juga, karena satu, cacing itu tinggi protein teman-teman, itu salah satunya ya. Oh, flaring ini mentalnya memang bagus teman-teman ya. Tuh. Coba aku geser sini ya, biar terlihat sirip ekornya. Kemarin ada sedikit sobek di atas, tapi udah langsung recovery ini, sedikit aja karena yang di atasnya. Matanya udah mulai sedikit bening ya. Kanan dan kiri itu udah agak mulai sama gitu. Nah, ekornya tuh, bagian ekor tuh kemarin kan grepes gitu teman-teman. Ini udah mulai ada pertumbuhan tuh. Nanti ada tumbuh. Terus uniknya ini, aku baru sadar juga teman-teman. Jadi si sirip dayungnya ini besar sebelah ternyata. Coba, ini kan ada garis kuning 2 nih. Ya, garis kuning 2, yang satu tuh nggak ada teman-teman. Cuma ada bercak kuning aja. Ini nggak mau kesini nih. Tuh. Bentar biar terlihat tuh ya biar deket tuh, bisa terlihat ya teman-teman ya, cuma ada kuning di bagian atas itu aja. Nggak mau hadap sini dia. Aduh, bentar aku pancing dulu. Jadi respon karet memang sedikit kurang ya, cuma kalau flaring kaca digedor bisa mangap dia kalau udah marah ya. Nah ini yang sebelah kiri itu dayungnya lebih panjang dan ada garis kuning 2. Tapi yang sebelah kanan ini, nah yang sebelah kanan tuh bisa terlihat ya teman-teman ya, sebelah kanan. Nah itu cuma ada garis kuning di atas satu, itu pun nggak full ke bawah teman-teman. Nah itu uniknya di sini ini. Siripnya besar sebelah ternyata, jadi ada kecacatan sedikit. Aku pas beli pun nggak ngeh ya kalau dia ada kecacatan sedikit, cuman dia mentalnya bagus teman-teman ya. Siripnya nggak calon gondrong ini kalau menurut aku ya, karena nampak dari dorsal bagian depan ini dia itu nampak tinggi teman-teman ya. Nah di situ tuh bisa terlihat ya, dia calon gondrong kalau menurut. Nah, bagian ini sirip ini nggak tahu dari owner lama itu entah luka atau seperti apa, atau memang dia bawaan memang kecil sebelah gitu, aku nggak tahu. Makanya kita nanti aku lihat juga perkembangannya dia selama 2 minggu ini bakal seperti apa.
Kalau jadi ukurannya sama berarti memang dulu luka, tapi kalau menurutku ini kayaknya memang sedikit berbeda dia ya. Sedikit berbeda kan ya. Tapi secara keseluruhan itu kalau nggak ngeh nggak bakal terlihat teman-teman ya si ini. Karena kalau baru diamati oh ternyata beda sebelah, karena ukuran ikan pun masih baby ya, jadi masih ukuran 13 sentian, jadi nggak terlalu terlihat ya. Makanya kemarin aku nggak terlalu lihat, karena kemarin aku melihat itu satu dari bar ini bagus, barnya bagus, terus mental teman-teman ya, mentalnya bagus, karena buktinya kemarin aku yang terpenting ikan mental dulu teman-teman. Masalah cacat sedikit itu nggak masalah ya. Kemarin mental habis loncat, semalam mau ku gedor mau flaring teman-teman ya. Semalam ku gedor, ku kacain gini, ku gedor mau flaring, dia mangap-mangap dia. Mentalnya memang bagus. Pertama kali loncat aja ku bersihkan, ku flaringin kaca mau dia. Ini aturannya ikan kalau loncat berjam-jam kuncup teman-teman. Ini tapi enggak teman-teman. Ini makanya mentalnya bagus ini. Ikan ini memang belum marah dia. Posisi siang juga nih kan agak panas, kondisi suhu 30 derajatan di air kayaknya. Harus dibikin marah, cuma dia belum bisa flaring tangan dengan bagus teman-teman, harus dipancing pakai kaca. Ini kalau udah bisa flaring tangan enak kali nih kayaknya mangap-mangapnya. Semalam ada nggak ku video sayangnya ya pas ku gedor dia mangap-mangap, karena aku lagi ngelatih juga, aku ngetes kan. Oh ya, ini sirip bawah nih, sirip anal nih sedikit ada grepes ya, karena loncat itu kemarin. Ini pertumbuhan akan cepat aja, seminggu lah ini aku prediksinya ya, karena lukanya nggak terlalu parah. Kemarin yang parah itu hanya di bagian mata, cloud eye itu. Oh udah mulai nih, kita tunggu ya. Ini udah mulai marah nih. Bentar. Belum terlalu marah, masih mentalnya tuh masih kurang apa ya, marahnya belum terlalu ini. Tuh maaf teman-teman. Tapi itu masih apa, flaring kaca sayangnya ya, untuk naikin emosinya dia sampai semarah ini. Tangan belum mau dia. Capek deh. Kemana agak lama dia mau. Nah. Apa namanya ya? Emosinya belum terlalu naik dia, jadi ya gini, harus dipancing. Kalau udah flaring tangan kayaknya lebih gampang emosinya teman-teman ya, menurutku ya. Oke, mungkin itu saja, semoga konten kali ini bermanfaat buat teman-teman yang ikannya loncat. Itu tetap tenang, kasih Akriflavin aja teman-teman, tanpa ada apa namanya, filternya jangan dinyalakan, karena biar si obatnya bekerja dengan sempurna. Akriflavinnya disesuaikan aja teman-teman, karena kalau terlalu banyak pun nggak berbahaya. Akriflavin yang aku pakai merek Takari. Terus kalau ikannya jadi kuncup mager, jangan pakai lampu teman-teman ya, biar dia settle dulu, adaptasi lagi di airnya. Nah, nanti kalau sudah bagus, sudah mulai berenang-renang sedikit-sedikit, kalau masa penyembuhan nggak perlu pakai lampu, nggak apa-apa. Karena ini aku pakai lampu ini karena memang ikanku ini memang berbeda teman-teman ya. Dia ikannya ini mentalnya memang bagus dari awal. Diobok-obok, loncat, dimasukin langsung. Kemarin kuncup cuma sebentar aja karena kotor badannya. Pas ku bersihkan udah langsung mau berenang-renang, malah mau flaring dia. Terus malamnya aku gedor, mangap-mangap dia. Oke, semoga membantu. Bye bye.